Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Skadir dengan NIM 55142317 dari kelas A Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Baik, untuk menempuh tugas dari mata kuliah Sejarah Arsitektur Mancanegara, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya arsitektur, yaitu gaya arsitektur barat. Untuk gaya arsitektur barat sendiri, gaya ini gaya arsitektur yang meliputi negara bagian barat seperti Eropa, Amerika, dan negara barat lainnya. Nah, selanjutnya saya akan merangkum beberapa gaya arsitektur barat. Gaya arsitektur barat ada berbagai macam yang telah berkembang dari masa ke masa. Yang pertama yaitu arsitektur prasejarah dan primitif pada tahun 11.600 sebelum Masehi hingga 3.500 sebelum Masehi. Lalu yang kedua arsitektur klasik pada tahun 800 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Lalu arsitektur Bizantium 330 sampai dengan 1453. Lalu arsitektur Romanesque pada tahun 1000 hingga 1200. Lalu arsitektur Gotik pada 11.050 sampai dengan 1600. Lalu arsitektur Renaissance pada tahun 1400 hingga 1600. Lalu arsitektur Barok pada 1600 hingga 1750. Lalu arsitektur Rokoko 1730 hingga 1780. Kesembilan, arsitektur neoklasik 1750 hingga 1850. Dan yang ke-10 arsitektur Beaux Arts pada tahun 1830 sampai dengan 1930. Nah, lalu dilanjutkan dengan arsitektur Art Nouveau pada tahun 1890 hingga dengan 1910 yang mulai memasuki era modern. Arsitektur modern 1900 hingga 1980 dan sekarang yaitu arsitektur postmodern. Lanjut, saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu arsitektur gotik dan juga gaya arsitektur Beaux Arts. Maaf jika saya salah pengucapannya. Baik, untuk gaya arsitektur gotik. Gaya arsitektur gotik adalah gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan akhir yang mengekspresikan keagamaan, ketinggian, dan cahaya. Arsitektur gotik menggunakan bentuk-bentuk ramping, elegan, dan kompleks seperti lengkungan lancip, jendela berwarna, pilar-pilar tipis, dan menara-menara tinggi. Arsitektur gotik juga memperkenalkan teknik-teknik konstruksi baru seperti flying butters, rib vault, dan tracery. Lalu ada karakteristik nih di dalam arsitektur gotik. Yang pertama, ujung lancip pada eksterior. Lalu flying butters. Lalu lingkungan runcing, pointed arch. Yang keempat, vault. Kelima, pencahayaan dan interior yang luas. Yang keenam, gargoyle. Yang ketujuh, penekanan pada dekorasi dan ornamen. Dan yang kedelapan, rose window. Lalu yang kesembilan, kaca patri. Dapat dilihat dari contoh yang telah saya tampilkan, yaitu contoh gambar yang telah saya tampilkan di samping sebelah. Ini menampilkan gaya arsitektur gotik, yaitu katedral. Terlihat dari atapnya yang berbentuk lancip dan ada lengkungan-lengkungan yang di ujungnya itu berbentuk lancip. Lalu contoh arsitektur gotik sendiri ada Notre Dame de Paris, Cathedral, dan Westminster Abbey. Ini juga merupakan contoh dari arsitektur gotik yang dikenal dengan kacanya yang berwarna, kaca jendela yang berwarna, yang biasanya kaca ini dilukis dengan sesuai firman Tuhan atau melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan Kristen.
Baik, lanjut ke arsitektur Beaux-Arts. Arsitektur ini merupakan gaya arsitektur Eropa dan Amerika pada masa industrial dan imperialis, yang merupakan gaya arsitektur yang berasal dari Prancis dan berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gaya arsitektur ini menggabungkan arsitektur klasik, barok, dan Renaissance. Arsitektur Beaux-Arts menggunakan bentuk-bentuk megah, mewah, dan monumental seperti kolom raksasa, gua besar, dan tangga luas. Nah, bisa dilihat sendiri di gambar yang telah saya tampilkan, ada tangga-tangga besar di sini dan juga bentuk-bentuk dari kolom yang besar. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri khas dari arsitektur Beaux-Arts, yaitu penggunaan langkan, balok, kolom, cornice, pilaster, dan pedimen segitiga sebagai elemen dekoratif. Lalu penggunaan material yang mewah seperti marmer, batu, logam, dan kaca. Penggunaan warna yang cerah seperti putih, emas, biru, dan merah. Penggunaan skala yang besar dengan bangunan yang tinggi, luas, dan monumental. Lalu penggunaan simetris, keseimbangan, dan proporsi yang harmonis, dan penggunaan detail yang rumit seperti ukiran patung, relief, dan mozaik. Nah, selanjutnya contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektur Beaux-Arts adalah Palais Garnier, pusat kebudayaan di Argentina, sebuah gedung pamer seni dan budaya di Buenos Aires, gedung Capitol. Setelah kita membahas mengenai arsitektur gotik dan juga Beaux-Arts tadi, saya ingin melakukan perbandingan antara arsitektur Yunani kuno dan Romawi pada tahun yang sama. Untuk arsitektur Yunani kuno dan Romawi pada tahun yang sama, pada tahun 447 sebelum Masehi, bangsa Yunani memulai pembangunan Parthenon, kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena di Bukit Akropolis di Athena. Parthenon adalah contoh arsitektur klasik Yunani yang menggunakan Ordo Dorik, yaitu gaya kolom yang sederhana dan kokoh. Parthenon memiliki 46 kolom yang menopang atap dasar dengan hiasan relief dan patung-patung. Lalu pada tahun yang sama, bangsa Romawi membangun kuil Jupiter Optimus Maximus, kuil terbesar di Roma yang didedikasikan untuk dewa tertinggi Jupiter. Kuil ini adalah contoh arsitektur klasik Romawi yang menggunakan Ordo Etruscan, yaitu gaya kolom yang mirip dengan Ordo Dorik, tetapi memiliki dasar yang lebih lebar dan tinggi. Kuil ini memiliki 6 kolom di depan dan di belakang dan 10 kolom di sisi-sisi. Kuil ini juga memiliki atap melengkung dengan hiasan relief dan patung 34. Lalu pada tahun 27 sebelum Masehi, bangsa Yunani membangun teater Epidaurus, teater terbesar yang terbaik di Yunani yang dapat menampung sekitar 14.000 penonton. Teater ini adalah contoh arsitektur klasik Yunani yang menggunakan prinsip akustik dan geometri. Teater ini memiliki bentuk setengah lingkaran dengan 55 baris kursi yang mengelilingi panggung. Teater ini juga memiliki skena, yaitu bangunan di belakang panggung yang berfungsi sebagai latar belakang dan ruang ganti. Lalu pada tahun yang sama, bangsa Romawi juga membangun Amphitheater Nimes, amfiteater terbesar di Gallia, Prancis, yang dapat menampung sekitar 24.000 penonton. Amfiteater ini adalah contoh arsitektur klasik Romawi yang menggunakan prinsip busur dan kubah. Amfiteater ini memiliki bentuk oval dengan 2 tingkat lingkungan yang terdiri dari 60 busur. Amfiteater ini juga memiliki velarium, yaitu kain yang dapat ditarik untuk memberi naungan. Jadi itulah perbandingan arsitektur kedua arsitektur di tahun yang sama, yaitu arsitektur Yunani kuno dan Romawi. Yang dilihat bahwasalnya pada tahun yang sama arsitektur Yunani kuno dan Romawi ini sama-sama membangun yaitu
Pentanal yang dipersembahkan untuk sang dewi, dan juga kuil Jupiter yaitu untuk disembahkan kepada dewa tertinggi Jupiter, yaitu kuil Optimus Maximus. Dan juga di tahun yang sama pada 27 sebelum Masehi dibuatlah teater, dan bangsa Romawi juga pada tahun yang sama juga membangun hal yang sama, yaitu amfiteater Nimas. Nah, akhirnya kita telah sampai ke penghujung presentasi. Maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada lebih dan kurangnya. Saya rasa cukup sampai di sini saja, dan saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.